dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki perempuan yang cerdas dan berdaya termasuk dalam hal finansial. Penguatan literasi keuangan khususnya bagi perempuan Indonesia harus terus dilakukan. Karena selain berperan penting dalam keluarga, perempuan juga memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, perempuan Indonesia juga harus sadar atau melek keuangan Islam. Selain untuk mendorong kemajuan ekonomi syariah nasional, hal ini juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Karena itu apa saja yang harus dipahami perempuan Indonesia agar lebih cerdas dan berdaya dalam hal keuangan Islam dan produk investasi syariah apa saja yang menarik bagi masyarakat. Bersama saya Leonard Samosir, pemirsa, inilah Economic Challenges Spesial Ramadan, bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia atau IAEI, dalam episode Perempuan dan Investasi Keuangan Islam. Indonesia menjadi salah satu contoh bagaimana kuatnya sinergi berjamaah dalam mengembangkan ekonomi keuangan syariah. Dengan negara penduduk muslim sebanyak 87%, kita sangat potensial untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kita terus perlu untuk mengembangkan produk, instrumen, dan perluasan akses pasar syariah, sedangkan dari sisi inklusivitas perlu dilakukan penggunaan teknologi digital dan branchless banking untuk memperluas keterjangkauan. Dan pemirsa, telah hadir pada malam ini di Grand Studio Metro TV 4 orang narasumber yang sangat pas dengan tema kita malam ini, 4 perempuan yang hebat. Yang pertama adalah Ketua Bidang Pendidikan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia yang juga adalah Guru Besar Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Eis Amalia. Bu Eis, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga telah hadir bersama kita Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama Kementerian, Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Evita Mantovani. Bu Evita, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Dan juga telah hadir bersama kita Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Internasional Indonesia atau UI3, Profesor Dian Masyita. Prof Dian, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga telah hadir bersama kita founder Syakinah Finance yang juga adalah Guru Besar Akuntansi Syariah Universitas Tazkiyah, Profesor Murniati Muklisin atau yang akrab dipanggil Madam Ani. Madam Ani, selamat malam. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya dulu ke Bu Eis. Bu Eis, kalau kita melihat, kita percaya bahwa Indonesia tersusun dari keluarga-keluarga. Dan di keluarga itu selalu disebutkan perempuan, ibu, itu adalah sumber energinya. Kalau yang IAEI melihat sebetulnya bagaimana perempuan Indonesia memahami lalu juga mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan syariah selama ini, Bu Eis. Ya,
Baik, pertama kami akan menyampaikan bahwa perempuan di Indonesia adalah lebih dari separuh negara ini adalah perempuan. Iya. Dan tentu ini harus dioptimalkan dan diberdayakan. Sebab memberdayakan satu orang perempuan artinya memberdayakan keluarga. Dan memberdayakan keluarga artinya memberdayakan bangsa. Dan dalam konteks ekonomi syariah, perempuan memegang peranan yang sangat penting. Dan selama ini Ikatan Ahli Ekonomi Islam selalu memberikan dukungan berupa literasi, informasi, edukasi kepada juga termasuk kelompok perempuan. Kita tahu literasi keuangan syariah di Indonesia relatif lumayan sekarang cukup tinggi, 39%, dan lebih banyak adalah perempuannya. Daripada laki-lakinya? Daripada laki-lakinya. Oke. Tapi akseptasi orang terhadap bank syariah masih sekitar 12,88%. Ini tentu saja PR untuk bagaimana perempuan lebih dioptimalkan lagi. Karena pertama, perempuan adalah pengelola keuangan terbaik. Karena dia di rumah adalah sebagai pengelola keuangan. Yeah. Yang kedua, perempuan memiliki kewirausahaan yang baik. Karena UKM perempuan itu jauh lebih banyak. Sekitar 65% UKM di Indonesia adalah dikelola perempuan. Yang tiga, perempuan juga dapat mengembangkan produk-produk keuangan syariah. Kemudian perempuan juga dapat mengelola zakat dan wakaf yang merupakan bagian dari ekonomi syariah. Kemudian juga perempuan adalah pendidik terbaik. Karena dia adalah pendidik yang pertama dan utama di rumahnya adalah perempuan. Dan kemudian dia akan menyampaikan juga kepada lingkungan masyarakatnya. Sehingga perempuan adalah pendidik dan literasi terbaik untuk ekonomi dan keuangan syariah. Dan tentu juga bagaimana perempuan memiliki peran untuk keputusan investasi. Karena yang memegang keuangan sebenarnya di rumah adalah lebih banyak perempuan. Menteri Keuangannya Ibu ya. Iya. Tapi Bu Eis, sejauh ini sebetulnya apa tantangan yang paling nyata untuk membuat kemudian perempuan Indonesia itu mau mengerti dan juga menggunakan konsep ekonomi atau keuangan syariah? Apakah misalnya literasi, Bu, atau memang peran bapak di keluarga itu yang lebih dominan atau apa, Bu? Ya, pertama tentu pendidikan perempuan, pendidikan dan literasi saya kira itu merupakan hal yang utama. Yang kedua adalah keterbatasan akses informasi. Oh. Ya, yang ketiga juga keterbatasan akses digital, teknologi informasi, dan juga banyak keterbatasan pengetahuan terhadap produk-produk daripada keuangan syariah itu sendiri. Saya kira itu masih merupakan tantangan bagi kelompok perempuan untuk dia bisa memiliki literasi dan akseptasi terhadap ekonomi syariah lebih baik. Begitu. Oke, terima kasih Bu Eis. Bu Evita, kalau kita melihat tadi ada potongan bagaimana Pak Erlangga mengatakan 87% penduduk Indonesia adalah Muslim, dan kalau kita melihat potensinya besar tadi Bu Eis sudah katakan. Tapi pertanyaannya, menurut pemerintah, menurut Kemenko Perekonomian, seperti apa literasi keuangan syariah itu bisa benar-benar mengangkat kesejahteraan masyarakat? Mungkin saya konkretkan lagi, Bu Evita, mencapai pertumbuhan ekonomi, Bu, yang ditargetkan kan cukup besar saat ini. Bagaimana, Bu? Ya, untuk bisa meningkatkan literasi ya bagi perempuan itu memang hal yang perlu dilakukan. Memang kalau kita lihat dari survei di Sanas Literasi dan Keuangan Inklusif itu secara keuangan inklusif yang umum maupun secara literasi itu tidak terpaut jauh antara perempuan dan laki-laki, bahkan perempuan lebih tinggi. Hanya saja gap pemahaman tentang literasi keuangan syariah itu ada 23,3%. Nah, ini adalah area yang memang perlu ditingkatkan, dan memang dapat dikatakan bahwa perempuan itu memiliki peranan yang penting untuk dioptimalisasikan. Tapi pertama benar yang dikatakan Bu Is, itu literasinya harus ditingkatkan sehingga mereka bisa memanfaatkan instrumen-instrumen di produk layanan keuangan, khususnya keuangan syariah, memilih investasi dengan tepat, membelanjakan dengan model-model investasi yang lebih tepat untuk sisa uang yang ada yang dalam pengelolaan mereka. Itu sangat penting sehingga lebih produktif, lebih beretika, dan ini sangat baik apabila perempuan kita dorong ke area sana. Kalau fokus dari Kemenko Perekonomian, Bu Evita, untuk meningkatkan literasi khususnya wanita ya, khususnya perempuan, apakah memang ada program atau fokus ke situ, atau memang ya secara bersama-sama? Karena konon katanya kalau perempuan melek tapi bapak di rumah itu tidak mau memutuskan untuk menggunakannya, ya sama saja tidak terjadi. Bagaimana, Bu Evita?
Ya memang itu yang menjadi salah satu kendala ya. Artinya memang peran Bapak itu berpengaruh karena walaupun perempuan itu dikatakan Kementerian Keuangan, tetap menurut syariah Islam tentu harus ikut juga ya pada imamnya yaitu Ada Bapak-bapak. presidennya ya di rumah Benar, ya? tetap, itu memang prinsip dalam Islam. Nah, yang memang apabila kita ingin mendorong perempuan ke arah penggunaan literasi keuangan ataupun produk-produk keuangan yang lebih baik ya, artinya area itu harus kita selesaikan terlebih dahulu. Artinya memang di mana para bapak tersebut bisa memberikan ruang yang cukup bagi ibu-ibu untuk mengambil keputusannya dan mempercayakannya. Dan banyak sekali produk-produk di keuangan syariah yang dia mungkin responsif ya terhadap gender dan juga lebih aman apabila perempuan melakukan tabungan syariah, mungkin deposito syariah itu lebih aman buat perempuan. Dan juga mungkin tabungan emas syariah juga sekarang lagi trending ya, di mana para generasi muslim perempuan termasuk anak saya, mereka melakukan tabungan emas yang bentuknya syariah dan ini lebih fleksibel. Saya rasa itu. Di era digital dan di era yang serba maju seperti sekarang, tentunya edukasi dan literasi terkait dengan keuangan syariah diperlukan. Bagaimana ini kita tingkatkan? Tetaplah bersama kami pemirsa Economic Challenge Spesial Ramadan, segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Saya ingin langsung bertanya ke Bu Dian. Bu Dian sebagai pengajar, Bu, sebagai dosen. Sebetulnya kalau Anda melihat apa yang harusnya dilakukan agar perempuan Indonesia memiliki akses yang sama dengan keuangan syariah, karena itu kan tadi dikatakan beberapa narasumber aksesnya itu yang menjadi masalah. Bagaimana Bu Dian? Oke, mungkin bisa pertama dengan menyediakan program-program tertentu khusus untuk ibu-ibu rumah tangga. Bisa yang mengadakan itu mungkin kementerian, bisa juga perguruan tinggi seperti perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang mengajarkan keuangan Islam. Kemudian kita menyediakan paket-paket trainingnya yang cukup sederhana saja, atau kita seperti jemput bola, datang ke lingkungan mereka. Jadi PKM kalau di kami ada pengabdian kepada masyarakat, itu salah satu cara kita mendekatkan diri kepada masyarakat dan memberikan literasi. Itu penting sekali. Jadi saya ngebayangkan kalau seandainya dari dulu itu ada program yang sistematis menjangkau orang tua, ibu-ibu rumah tangga mengenai ekonomi syariah, paling tidak judi online dan pinjol itu korban tidak akan sebanyak ini. Karena jelas pinjol itu ribanya luar biasa, berlipat-lipat, dan judi online itu gambling, spekulasi. Apalagi nggak ada lagi paling udah nggak abu-abu lagi, udah hitam sekali gitu. Nah, jadi kalau itu dari awal dulu diberikan di kurikulum anak-anak SD, SMP, SMA, tidak hanya kuliah, orang tuanya juga, ibu-ibu rumah tangga diberikan kewaspadaan bagaimana orang memasarkan produk-produk yang sangat-sangat jauh dari value-value, tidak hanya Islam tapi value universal juga. Jadi ya Islam rahmatan lil alamin, itu value-value-nya itu berguna bagi lifestyle orang masyarakat kita. Kalau yang Bu Dian amati untuk perempuan-perempuan yang sudah mengadopsi sistem keuangan ekonomi syariah, sebetulnya dampaknya kepada kesejahteraan keluarganya, kondisi keuangan keluarganya itu seperti apa, Bu? Memang tidak ada riset spesifik karena setiap orang memiliki pola pattern yang berbeda-beda, unik, kemudian unik sekali, itu juga kemampuannya, size-nya semua berbeda. Tapi paling tidak secara konsep dengan memahami keuangan syariah, terhindar dari 4 hal tadi. Pertama, hati-hati terhadap yang berbau riba, pinjol itu pasti tidak akan didekati apapun. Kemudian spekulasi,
judo, kemudian permainan yang penipuan yang terjadi, ingat kan 2020-2021 yang bodong-bodong itu ya, bodong-bodong itu nggak akan sampai ke sana karena rasionalitasnya sudah terasah begitu dengan value-value tadi. Kemudian tidak ada membeli makanan yang tidak halal karena keberkahan hidup itu di situ. Jadi paham terhadap hal-hal yang keberkahan itu ya salah satu sendi dari ilmu ekonomi Islam atau keuangan syariah. Baik, terima kasih Bu Dian. Saya ingin bertanya ke Bu Murniati atau Madam Ani ya. Kalau kita melihat Bu, antara teori dengan praktek kan kadang-kadang menemukan perbedaan. Anda sudah mempraktekkan tentunya dengan meluncurkan Sakinah Finance. Berdasarkan pengalaman Anda, apa yang sebetulnya harus dimiliki perempuan Indonesia supaya kemudian bisa lebih cerdas dan lebih mau menggunakan atau mengadopsi sistem keuangan syariah ini? Iya, terima kasih Bang Leo. Kalau kita lihat tadi antara inklusi dan literasi kan memang bedanya hampir 3 kali lipat ya. Artinya kalau dari sisi syariah, kalau yang inklusinya 12%, literasinya bahkan jauh meroket sebenarnya 39%. Kenapa gapnya begitu besar? Karena ya tadi ada kesiapan dari perempuan-perempuan ini untuk menangkap. Dia sudah tahu, udah yakin nih ya. Tapi kok ada anomali begini? Pertama tadi disampaikan oleh kami buka bersama tadi dengan Ketua Dewan Komisioneris OJK mengatakan, oh ini kayaknya kurang pelayanan di setiap daerah. Apalagi Indonesia kan besar banget, luas banget gitu kan. Perempuan-perempuannya udah ada nih uangnya, udah dikasih izin ya sama suaminya, udah ada literasi. Kok mereka nggak nangkep? Oh karena kadang ini mau belanja tapi nggak ada tempatnya, nggak ada pelayanannya, nggak sampai ke mereka. Tapi kalau dari kami melihat satu lagi, itu benar ya, satu lagi adalah mereka masih belum greget untuk aksi karena mereka belum mendapatkan satu bekal yang namanya perencanaan keuangan syariah. Nah disinilah yang saya lihat masih kurangnya. Kenapa? Mereka bingung. Kadang-kadang mereka nanya, ini aku punya uang 1 miliar mau ditaruh mana aja ya, gitu kan? Aku punya uang 1 juta, bagusnya di mana ya? Loh kok? Gitu kan, harusnya pertama kami mengenalkan 5M, yaitu 1, bagaimana mengelola pendapatannya, kedua, bagaimana mengelola kebutuhannya, ketiga, mengelola kalau dia surplus sama defisit itu seperti apa gitu, kemudian mengelola impiannya, kelima, dia mengelola resikonya gitu ya. Nah jadi kalau mereka udah tahu tahapan-tahapan itu, ditambah lagi mereka tahu resikonya seperti apa dia, profilnya gimana sih, kayaknya aku takut-takut deh, kalau gitu kamu milihnya yang ini, tapi nanti dulu, kamu perencanaannya kapan dulu? Setahun, 5 tahun, 10 tahun, itu harus berbeda. Nah, kalau udah dikasih ilmu ini, rasanya mereka siap untuk aksi gitu. Itu Bang. Kalau di era digital sekarang ini, Bu Ani, kan apapun kita sering pakai handphone ya. Mau belanja pakai handphone, mau bepergian pakai handphone. Fungsi atau manfaat dari digitalisasi itu untuk keuangan syariah, khususnya bagi perempuan, seperti apa Anda lihat? Ya, that's it. Tadi kan Bu Sri Mulyani juga menyebutkan digital banking, digital finance, which is sudah di tangan kita semua gitu kan. Artinya kalau mereka tadi udah diberikan bekal bagaimana merencanakannya, mereka juga ada yang namanya core. Core itu control, ownerships, and then reach, and then endurance. Mereka bisa melibatkan semua anggota keluarga untuk membuat keputusan. Kemudian mereka juga bisa juga mengontrol kira-kira pasnya di 5M tadi yang mana nih, gitu kan. Kemudian mereka juga tahan dengan resiko-resiko yang ada, itu tinggal micet aja udah ada semua di aplikasi. Nah tinggal mereka harus memilih juga dengan kecerdasan perempuan yang tahu gosipnya lebih banyak, yang mana yang bodong apa yang enggak gitu kan. Mereka bisa tahu, dan bahkan OJK dengan siap siaga 24 jam ngasih tahu yang bodong itu yang mana, yang enggak tuh yang mana gitu kan. Tanya aja gitu, yang mana aplikasinya yang betul-betul bisa kita percayai gitu kan. Nah dari situ mereka bisa buat keputusan dan langsung produk semua jasa keuangan itu ada semua di tangan kita saat ini. Jadi siapa yang tidak memberikan layanan ini belum matching aja. Ya saya lihat seperti itu. Baik, terima kasih. Sedikit ke Bu Uis. Bu Uis, kalau melihat apa yang sudah disampaikan, apa yang dilakukan IAEI untuk kemudian meningkatkan literasi dan juga akses kepada produk keuangan syariah ini? Ya, baik, Ikatan Ahli Ekonomi Islam atau IAEI itu adalah kumpulan dari para ahli dan di situ juga ada praktisi. Kita sudah banyak melakukan program-program antara lain penulisan buku, riset, kemudian edukasi kepada masyarakat melalui konferensi, seminar, workshop,
juga termasuk acara-acara melalui media, baik TV maupun media radio dan juga media online. Itu kita terus lakukan karena fungsi kita adalah mengeduket masyarakat sehingga tingkat pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah ini lebih baik. Mereka harus tahu bedanya konvensional dengan syariah itu di mana gitu. Dari sudut akadnya ini berbeda kan, akad jual beli, murabahah, mudharabah, akad bagi hasil, musyarakah, akad kerjasama, ijaroh, akad pinjam akad sewa. Dari sudut akadnya harus paham. Kemudian dari sudut produknya, apa pilihan-pilihan produk investasi, deposito sekarang atau emas saat ini kita sedang dikembangkan bullion banking termasuk syariah, ya kan? Kemudian investasi di reksadana, saham syariah, emas, kemudian ataupun asuransi dan produk-produk keuangan syariah yang lainnya. Ini harus diketahui dengan baik. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Madam Ani juga resiko-resiko yang dihadapi pada saat perempuan melakukan pilihan-pilihan investasi. Satu, lembaganya. Apakah dia betul-betul lembaganya mendapatkan legalitas? Tentu dari otoritas jasa keuangan. Bukan bodong ya? Bukan bodong. Dan syariahnya betul mengikuti fatwa dari DSN MUI. Kemudian jelas investasi syariah tidak boleh ada riba, gharar, maisir, spekulasi, judol itu jelas tidak ada. Dan kemudian underlying asetnya jelas, itu syariah clear. Nah di sini penting kemudian perempuan untuk bisa memahami resiko-resiko yang dihadapi pada masing-masing produk, sehingga dia bisa memutuskan secara tepat pilihan investasi untuk dia dan keluarganya. Baik, Bu Dian, kalau bicara pendidikan selain informal lewat ibu-ibu di rumah, tentunya kan yang formal itu juga penting. Perguruan tinggi ada di paling depan. Kalau Anda lihat sejauh ini, Bu, perguruan tinggi keseluruhan ya, bukan hanya UI 3 tentunya, seperti apa peran mereka untuk mengembangkan literasi pemahaman masyarakat, khususnya wanita, terhadap keuangan syariah, Bu? Makasih, pertanyaannya menarik sekali, Mas Leo. Rata-rata mahasiswa untuk ekonomi Islam itu di banyak universitas, banyak prodi, dan tersebar tidak hanya di bawah Menristek Dikti, tapi juga ada di bawah Kemenak yang UIN. Itu rata-rata punya prodi ekonomi syariah, perbankan syariah, sebagainya. Perempuan itu cukup banyak, dan mungkin 50-50 ya. Ya, jadi bisa dikatakan dengan kita memberikan formal education yang tepat dengan teori dan juga berbagai macam praktek di lapangan, itu sebenarnya cukup memadai. Nah, dan ini juga perlu kita kembangkan terus, dan kita juga memberikan, setelah mereka belajar tentu mereka mempraktekkan itu di keluarga kecil mereka, juga di masyarakat sebagainya. Kita berharap ada multiplier effect, ada trickle down-nya ke kehidupan mereka sehari-hari. Tapi menarik juga, investasi syariah ini tidak lepas dari holistic management keluarga. Artinya dia bisa berinvestasi kalau dia bisa memenuhi kehidupan atau kebutuhan pokoknya dulu. Nah, disinilah juga perlu diajarkan juga, karena kita stunting kita tinggi sekali loh, Mas Leo. Stunting itu menurunkan kualitas generasi ke depan. Nah, kalau mereka membelanjakan uang yang tidak tepat dan tidak memberikan kualitas makanan dan sebagainya, itu sebagai bagian dari maqasid syariah sebenarnya. Menjaga keluarga, menjaga anak dan sebagainya. Kita juga ingin tahu apakah memang produk-produk dari keuangan syariah sudah female friendly, sudah memenuhi kebutuhan dari perempuan Indonesia. Pemirsa, tetap bersama kami, Economic Challenge Spesial Ramadan segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, saya ingin langsung bertanya ke Bu Evita. Bu Evita, kalau kita melihat literasi itu juga harus di-matchkan dengan produknya.
Tapi kalau pemahaman perempuan Indonesia terkait dengan keuangan syariah dan produk-produknya, kalau Ibu Evita melihatnya seperti apa? Pemahaman perempuan Indonesia terhadap produk-produk keuangan syariah ini belum terlalu inklusif memang ya. Bahkan untuk yang konvensional dia ada di beberapa daerah yang mungkin belum mengetahui itu. Memang ini merupakan bagian dari program pemerintah yang harus cepat dilaksanakan. Tidak hanya terbatas pada regulasi yang memang mengatur tentang keuangan dan lembaga perbankan syariah, tapi juga pada bagaimana literasi edukasi ini bisa menyentuh kepada perempuan atau juga menghadirkan produk-produk keuangan syariah yang berbasis atau responsif kepada gender dan juga pendekatan kepada perempuan ini juga harus dengan menggunakan bahasa yang dapat mereka pahami. Jadi memang untuk bisa menghadirkan wanita-wanita Indonesia yang memang cerdas atau berdaya ini sangat penting. Baru nantinya lapisan keduanya dia bisa meyakinkan bapak-bapak di rumah untuk memberikan alternatif rekomendasi terhadap layanan-layanan atau produk keuangan atau instrumen keuangan yang tepat. Saya rasa itu yang harus dilakukan dan ini sangat penting karena Muslim di Indonesia 61%-nya adalah wanita, Pak. 61% adalah perempuan. 61% adalah wanita dan juga kalau kita lihat di sektor real UMKM kita itu basisnya ada pada perempuan. Jadi ibu-ibu tuh di rumah dia juga melakukan usaha dan ini sangat penting dia didekatkan dengan lembaga keuangan. Kalau ini adalah keuangan syariah otomatis akan mendongkrak terhadap sumber pertumbuhan ekonomi baru kita, di mana ekonomi syariah itu sudah dicanangkan pula di dalam RPJMN 2025-2029. Dia bagian dari prioritas nasional Bapak Presiden di Astacita yang kedua, di mana kita ingin memperkuat ketahanan nasional kita melalui swasembada pangan, energi dan ekonomi syariah disebut secara khusus di situ. Selain ada digitalisasi ekonomi biru maupun ekonomi hijau. Jadi memang ini harus sesuatu yang harus kita raih ya Pak, karena memang di global pun perkembangan ekonomi syariah sudah sangat pesat dan Indonesia punya potensi untuk bisa masuk ke keuangan syariah maupun kepada ekonomi dalam sektor realnya. Bagaimana potensi itu dijadikan real? Saya ingin ke Bu Ani, Madam Ani, kalau pengalaman Sakinah Finance Bu, di Indonesia, perempuan Indonesia itu lebih banyak yang kalau pakai bahasa teman-teman Gen Z ini kepo, ingin lebih tahu duluan terkait dengan produk-produk ekonomi keuangan syariah, atau memang harus dijemput bola, memang harus lebih banyak memberikan pemaparan atau informasi itu. Bagaimana Bu? Iya. Dari respon perempuan-perempuan Indonesia kalau kami melakukan literasi-literasi, mereka sangat-sangat excited karena memang 70% perempuan-perempuan Indonesia diberikan kuasa oleh suaminya untuk mengelola keuangan keluarganya. Nah memang salah satu missing point-nya adalah tadi sudah disebutkan oleh Bu Evita dan Prof. Uis, Prof. Dian, bahwa perempuan ini juga harus sama sebenarnya dengan laki-laki yang memberikan kuasa tadi. Mereka harus duduk bersama, harus membuat perencanaan bersama. Kalau tidak ya mereka nanti pulang-pulang, Pak ini produknya ini loh bagus loh, papanya juga nggak nganggu-nganggu, nggak geleng-geleng gitu kan. So harus bersama dan untuk juga merencanakannya secara bersama dan aksinya juga bersama gitu. Nah inilah yang menjadikan perempuan-perempuan Indonesia ini sebenarnya dia mau, dia sudah terliterasi dan bahkan kalau dikasih literasi perempuan-perempuan ini, pengalaman kami memberikan kalau literasi 1.000 orang gitu ya, itu yang dengar bisa 5 kali 1.000 dalam 1 detik pertama. Kenapa? Kalau dia buat status, kalau laki-laki dikasih literasi nih yang di sebelah kiri saya laki-laki nih, pasang statusnya, Ma aku lagi di Metro TV ya Ma, itu ke mama doang. Kalau perempuan nih sebelah nih ya, nih perempuan ya, dia langsung ngasih tahu statusnya 10 itu minimal ya. Pertama suami, kedua saudaranya, tonton gua dah gitu ya kan. Nah artinya it's powerful when you give literacy to women. Jadi ini yang maksudnya supaya perempuan-perempuan ini diberikan juga tadi bagaimana ruang bagi mereka untuk bisa memilih secara confident, itu bukan hanya kuasa dan juga ownership. Nah, bagaimana mereka misalnya, Ma, ini Pak, ini apa tolong investasikan. Pertanyaannya, ini uang siapa? Karena ketika keluarga muslim ketika dia meninggal dunia, antara suami istri
tabungan yang di rekening itu, apalagi ketabungannya pakai QQ atau OR itu di bank itu milik siapa itu masih dipertanyakan gitu. Nah jadi kalau uangnya 100 juta, ini milik mayit si papa atau milik mama gitu, atau milik berdua. That matters karena nanti di hukum faraidnya harus dipisahkan gitu. Baik, terima kasih Madam Ani. Saya ingin ke Bu Dian. Bu Dian, kalau kita melihat di kampus tentunya kan selain dosen, Bu, mahasiswi ini kan calon-calon ibu juga yang nanti akan menyebarluaskan pengetahuannya. Kalau pandangan Bu Dian melihat terkait literasi, lalu juga mulai mengadopsi sistem keuangan termasuk investasi syariah, itu sampai saat ini seperti apa, Bu? Kalau mahasiswa terus terang mereka masih belum punya pendapatan yang cukup untuk mengelola, tapi minimal mereka punya knowledge-nya. Kalaupun mereka punya bisnis kecil-kecilan, dan disitulah mulai mereka mengatur portofolio. Tergantung, kalau mereka sendiri masih single, mereka encourage untuk investasi, karena yang mereka biaya cuma diri sendiri. Tapi kalau mereka berkeluarga, tentu ya 5 tahun pertama punya anak segala macamnya, kalau saya tidak menyarankan investasi kalau kebutuhan keluarga aja nggak cukup gitu. Karena gizi anak di 2-3 tahun pertama itu paling penting. Jadi prioritas. Jadi kita mengajarkan, mendidik sebenarnya mereka langsung atau tidak langsung, karena ya produk dari universitas itu kan well educated people. Well educated itu tidak hanya tahu pelajaran, tapi bisa jadi orang yang mencerdaskan lah sekelilingnya begitu. Nah, di kami yang mendaftar 79 negara mahasiswa kita, dan sekarang kita ada hampir 40 warga negara asing ada di 40 negara ini. Jadi dari sekian ratus mahasiswa, 400 mahasiswa yang ada, itu kita punya program khusus untuk wanita Afghanistan. Nah, di situ kami belajar banyak bagaimana cerita mereka sampai nggak punya warga negara sekarang, udah terdampar di sana, sudah ditutup, di sini mereka jadi student, orang tuanya sudah pindah ke negara lain, ke Kanada misalkan. Kita dibantu oleh kedutaan Belanda dan juga Kementerian Keuangan untuk spesial pada Afghanistan perempuan untuk kita berikan beasiswa. Nah, mereka pintar-pintar. Karena dulunya mereka zaman sebelum Taliban mereka punya usaha, punya bisnis, tapi mereka nggak ada yang berani ke negara mereka. Itu lesson learn juga bagi wanita-wanita Indonesia. Bagaimana di luar sana kita harus grateful, di Indonesia kita nggak ada perang, kita nggak ada segala macam, bisa kita mengembangkan diri. Nah, dengan adanya saling bertukar cerita, bertukar ilmu antara sampai 49 negara yang ada di UI3 itu memberikan banyak juga pelajaran, lesson learn bagi kita semua untuk bisa mungkin nanti bisa dibukukan, bisa dijadikan, karena wanita itu tiap negara ternyata beda-beda. Unik ya. Kami punya di Somalia yang lagi sekolah di kita dibom, keluarganya itu separuh meninggal begitu. Nah, itu kondisi Indonesia yang tentunya lebih baik, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita tetap tekun untuk mengembangkan pengetahuan tentang keuangan syariah ini, khususnya bagi perempuan Indonesia. Tetap bersama kami segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Bu Evita, dengan sekian banyak yang sudah dilakukan untuk meningkatkan literasi supaya kemudian perempuan Indonesia itu mengadopsi sistem ekonomi keuangan syariah, kalau pemerintah melihat seperti apa, Bu? Apakah memang sinergi dari sekian stakeholders itu sudah terjalin dengan baik, atau memang ada yang ingin dikedepankan lagi? Karena kita bicara target pertumbuhan ekonomi 8% selama 5 tahun,
kan bukan jumlah yang sedikit juga. Bagaimana Bu Evita? Bicara target 8% itu sebuah tantangan ya, dan itu Indonesia punya kans untuk bisa mencapainya. Artinya memang kita harus mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru di mana ekonomi syariah menjadi salah satunya. Dan key sektornya adalah manufacture. Artinya kalau kita bisa menghadirkan manufacture yang nanti memang terintegrasi dengan rantai halal, itu bukan tidak mungkin target tersebut bisa tercapai. Itu dan pada saat ini mungkin kita bisa melihat beberapa regulasi sudah diterbitkan ya di baik di jaminan produk halal dengan PP 42-nya maupun dengan undang-undang P2SK yang tentang perbankan syariah maupun roadmap daripada industri halal dan juga ekonomi syariah juga sudah disusun. Artinya memang secara regulasi kita sudah kedepankan, tinggal masalah implementasinya. Implementasinya ini yang harus dikawal dan ini memang butuh kolaborasi sinergi dari beberapa kementerian, lembaga, perguruan tinggi, stakeholder, pelaku usaha dan juga dari perbankan, Pak. Juga tidak lepas dengan BUMN kita juga perlu kita libatkan di dalam pengembangan ekonomi syariah Indonesia ini. Itu sebuah tantangan yang memang ke depan harus dilakukan. Dan untuk bisa mensediakan ini tentu penguatan kelembagaan diperlukan supaya bisa mengkoordinasikan semuanya sehingga kebijakan itu tidak terfragmentasi di setiap kementerian, lembaga maupun institusi. Harus holistik ya. Mereka harus holistik. Sinergis. Karena sebenarnya juga ada sebuah inisiasi ya di mana sangat baik apabila kita memiliki narasi ekosistem halal yang terintegrasi atau syariah yang terintegrasi. Artinya apabila kita menggarap sebuah manufacture halal mulai dari bahan bakunya itu ada di lokal, misal let's say peternaknya atau rumah potong hewannya itu halal, kemudian produsennya juga halal, keuangannya juga dari sumber-sumber keuangan yang halal, kemudian juga lembaga sertifikasi kita punya, standar kita banyak diakui oleh global. Nah, narasi ekosistem tersebut tentu menjadi comparative advantage untuk bisa mendobrak pasar global dengan produk-produk halal Indonesia yang di backup oleh keuangan syariah. Terima kasih Bu Evita. Bu Dian, kalau Pentahelix kampus sebagai ujung tombak Bu untuk kemudian memastikan literasi dan juga adopsi sistem keuangan dan ekonomi syariah khususnya bagi perempuan Indonesia, apa yang masih bisa dikontribusikan kampus, Bu? Oh banyak, karena kita mendidik generasi yang terus-menerus berkembang. Karena Gen Z pun sekarang harus pendekatannya berbeda, Mas. Betul. Jadi kita di kampus sadar sekali bahwa kita harus mengupdate teknologi juga, mengupdate cara metode mendekati generasi-generasi milenial dengan Gen Z itu totally berbeda dan tentu kita juga harus memiliki program-program cara literasi keuangan yang cukup pas supaya efektif mereka bisa jalankan dan tentu kontribusinya banyak sekali. Gimana pun pendidikan Universitas Indonesia ini sangat banyak. Kita berharap dunia pendidikan mampu menciptakan wanita-wanita yang well educated yang akan nantinya mendidik anak-anaknya. Dan lifestyle pun harus juga berubah. Karena dengan ada teknologi yang luar biasa 2-3 tahun terakhir, kita bisa melihat positif negatifnya. Negatifnya banyak ibu-ibu yang kerjanya scroll HP aja. Anaknya tidak dikasih makan, anaknya tidak dididik dan sebagainya. Itu negatif sekali. Dan itulah kesadaran itu yang harus kita berikan dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi maupun melalui pelatihan dan memberikan program-program pelatihan kepada ibu-ibu tadi. Oke, terima kasih Bu Dian. Madam Ani, kalau yang Anda alami, apa yang harus lagi dikembangkan Bu supaya kemudian literasi keuangan syariah ini semakin meningkat untuk perempuan khusus? Ya, karena literasi kita sudah naik tadi, inklusinya yang belum. Kita, Madam ingin cerita sedikit tentang kisah yang sudah dibuat, sejarah yang sudah dibuat ataupun masih berlaku sekarang ini oleh Universitas Tazkiyah untuk memberdayakan para perempuan-perempuan. Dengan 10.000 case yang ada di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat, kita berhasil dalam 13 tahun ini menaikkan standar atau kualitas hidup perempuan-perempuan dan keluarganya dengan cara memberikan
modal pemberdayaan ekonomi syariah. Nah, caranya adalah dengan membawa mereka langsung praktik dan mengenalkan. Mereka sekarang sudah tahu apa yang disebut murabahah, mudarabah, musyarakah. Nggak perlu masuk kampus dulu baru belajar gitu kan. Dan kemudian mereka juga tahu apa itu asuransi mikro syariah karena mereka juga mendapatkan proteksi itu dalam ketika mereka memberdayakan ekonominya, berusaha, berwirausaha. Pada saat bersamaan mereka melibatkan suaminya untuk juga ikut bersama-sama bertanggung jawab dengan program yang mereka lakukan, mereka jalankan, walaupun setiap minggunya kita ketemunya dengan perempuan. Dan ini berhasil juga mengangkat, dulu awal-awal kita tanya anak-anaknya sekolah di mana, sampai SD aja mereka nggak lulus. Sekarang, oh anakku sudah mau masuk kuliah. Meningkat ya? Fantastik. Oh suami saya sudah punya modal ini, kerja ini. So Meda mengajak semua yang hadir pada hari ini, yang mendengarkan hari ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan inklusi, terus praktik, sudah cukup literasinya saat ini untuk sekarang meningkatkan bagaimana dengan actionnya. Baik, terima kasih Madam Ani. Bu Ois, singkat saja, IAEI akan melakukan apa Bu supaya kemudian literasi dan juga action tadi keuangan syariah bisa dilakukan perempuan Indonesia? Ya. IAEI tentu saja selain tadi melakukan banyak edukasi kepada sektor yang non formal atau informal maupun non formal, juga tadi pendidikan formal. Kita juga, nah ini yang saya juga mungkin harus sampaikan. Di Indonesia saat ini sudah ada sekitar 845, hampir 900 program studi. Dari level S1, S2, dan kebetulan saya juga home base-nya di S3 Perbankan Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini banyak sekali loh potensi supply untuk memproduksi banyak SDM ekonomi syariah. Dan yang dilakukan dalam konteks pendidikan di Ikatan Ahli Ekonomi Islam adalah menggaungkan adanya link and match antara kampus dengan industri. Nah itu termasuk kelompok di sana laki-laki dan perempuan. Ya tentu menurut saya di sini inklusif saja sih ya, tidak spesifik perempuan, tetapi memberdayakan perempuan jauh lebih banyak. Dan ternyata jumlah mahasiswa perempuan di prodi-prodi ekonomi syariah pun jauh lebih banyak sebetulnya. Dan ini tentu akan punya dampak jangka panjang. Kalau perempuan memiliki literasi yang baik, akses yang baik, kesadaran untuk kemudian mengelola keuangan dengan baik, tentu saja pertumbuhan ekonomi akan meningkat, kesejahteraan akan meningkat. Tadi target pertumbuhan 8% tentu harus mau tidak mau melibatkan perempuan. Dan yang juga perlu kita lakukan adalah membangun ekosistem yang kondusif. Kalau bicara ekosistem tentu dari semua aspek, regulasi, literasi, riset development, teknologi informasi, publikasi, dan bagaimana menumbuhkan awareness. Ini yang paling penting. Menumbuhkan awareness di kalangan perempuan. Termasuk yang kita lakukan malam ini, dan kita aminkan semua harapan baik kita. Saya berterima kasih kepada Bu Dian, kepada Bu Ois, kepada Bu Evita, dan juga kepada Madam Ani. Dan pemirsa, ekonomi syariah bukan lagi sekedar alternatif, tapi harus jadi arus utama dalam ekonomi nasional. Rasa optimis ini muncul dari fakta bahwa ekonomi syariah di Indonesia yang tumbuh pesat dari tahun ke tahun, dan perempuan punya peran signifikan untuk mewujudkannya. Saya Leonard Samosir bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh